Sebelumnya terima kasih teman-teman semua. Disclaimer dulu teman-teman, di sini kita sama-sama belajar, jadi mohon untuk saling diskusi. Kalau misalnya ada kesalahan dari kami, mohon dimaklumi dan mari perbaiki sama-sama ya teman-teman. Mungkin di sini kami ada membahas 3 soal terkait persiapan UAS kita tentang tutorial operasional, tentang operational research 2. Tolong mohon didengarkan dengan baik. Terima kasih. Oke, mulai dari soal pertama. Nah, soal pertama ini mengenai rantai Markov, yaitu tentang study state. Soalnya, misalkan perubahan kelas sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga merupakan rantai Markov dengan matriks peluang transisi. Pertanyaannya, dalam jangka panjang, berapa proporsi dari keluarga yang tergolong kelas atas? Oke, langkah pertama itu kita buat dulu matriks probabilitas seperti ini. Ini dari soalnya ya teman-teman. Nah, dari tabel ini kita buat matriks probabilitasnya. Nah, terus habis kita buat kayak gini, kita mau cari nilai P0, P1, sama P2. Nah, untuk P0 bisa kita lihat di sini. Itu nilainya itu dari kolom yang pertama. Bentar. Nah, di sini. Untuk P0 itu dari kolom yang pertama. Nah, jadi P0 sama dengan 0,5 P0 ditambah 0,3 P1 ditambah 0,4 P2. Untuk P1 itu dari kolom yang kedua. Jadi 0,4 P0 ditambah 0,4 P1 ditambah 0,4 P2. Dan untuk P2 itu dari kolom yang ketiga. 0,1 P0 ditambah 0,3 P1 ditambah 0,2 P2. Nah, misalkan kalau di soal itu ada kolomnya nambah satu lagi, berarti di sini ada P3. Dan kalau misalkan barisnya yang nambah, berarti pada di sininya itu yang nambah. Misalkan di sini di bawah 0,4 ini ada 0,1, berarti di sini ditambah 0,1 P3. Nah, habis kita buat kayak gini, kita buat ini jadi satu ruas. Untuk P0 ini kita P0 dan ini nih yang sebelah kanan itu kita pindah ke sebelah kiri. Jadi P0 nantinya kan akan dikurang 0,5 nih. Nah, jadi hasilnya 0,5 P0 dan 0,3 P1, 0,4 P2-nya itu kan nanti pindah ruas. Jadi itu minus 0,5 P0 dikurang 0,3 P1 ditambah 0,4 P2 sama dengan 0. Nah, ini tuh persamaan yang pertama. Terus untuk yang P1 ini kita pindah ke ruas yang sebelah kanan. Jadi 0,4 P0 untuk P1-nya itu kan di sini 0,4 P1, nanti dikurang 1 berarti minus 0,6 P1 ditambah 0,4 P2 sama dengan 0. Ini tuh persamaan yang kedua. Terus yang ini sama kayak yang P1, ini dipindah ke ruas yang sebelah kanan. Jadi 0,1 P0 ditambah 0,3 P1 dikurang 0,8 minus 0,8 ini dari 0,1 dikurang 1. Nah, minus jadi
minus 0,8 Pi2 sama dengan 0. Ini jadi persamaan yang ketiga. Nah, untuk yang persamaan keempat ini kita bisa lihat di PPT yang di-share ibunya itu di PPT rantai Markov di halaman 43. Untuk langkah selanjutnya, nah ini kan di sini nilai-nilainya kan masih 0,0, nih. Untuk mudah, kita semuanya ini dikali 10. Jadi 5 Pi0 dikurang 3 Pi1 dikurang 4 Pi2 sama dengan 0 dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk nyari nilai-nilai dari Pi0, Pi1, Pi2 itu kita pakai cara eliminasi. Eliminasinya itu bisa dari persamaan 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita pakai eliminasi dari persamaan kedua dan persamaan ketiga. Pertama tulis dulu persamaannya, terus kita di sini mau ngilangin nilai Pi1-nya nih. Jadi biar sama, yang persamaan 2 yang di atas ini kita kali 1, terus persamaan ketiga yang di bawah ini kita kaliin 2. Jadi 4 Pi0 dikurang 6 Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 0. Terus yang di bawahnya ini kita kali 2, jadi 2 Pi0 ditambah 3 Pi1 dikurang 8 Pi2 itu dikali 2 semua, jadi 2 Pi0 ditambah 6 Pi1 dikurang 16 Pi2 sama dengan 0. Nah, kita tambah, kenapa tambah di sini? Karena biar nilai Pi1-nya itu 0. 4 Pi0 tambah 2 Pi0 itu 6 Pi0, terus minus 6 Pi1 ditambah 6 Pi1 itu 0, dan 4 Pi2 dikurang 16 Pi2 itu minus 12 Pi2 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis jadi persamaan yang kelima. Selanjutnya kita eliminasi dari persamaan 3 dan 4. Caranya sama kayak yang tadi, kalau yang tadi kita nolin Pi1-nya, berarti yang ini juga kita buat Pi1-nya juga 0. Nah, jadi persamaan yang ketiga, yang di atas ini kita kali 1, terus persamaan yang keempat kita kali 3. Nah, hasilnya kalau di sini dikurang karena biar Pi1-nya hasilnya 0. Jadi Pi0 dikurang 3 Pi0 sama dengan di sini minus 2 Pi0, terus minus 8 Pi2 dikurang 3 Pi2 itu minus 11 Pi2. Di sini 0, kurang 3 itu minus 3. Ini persamaan yang ke-6. Kalau udah dapat 2 persamaan itu, kita eliminasi lagi buat nyari salah satu nilainya. Kita eliminasi persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, di sini kita mau nyari nilai dari Pi2. Jadi kita harus nyamain nilai dari Pi0-nya. Kita nyamain nilai dari Pi0. Jadi kan Pi0 di sini tuh 6 nih. Pi0 yang di bawah minus 2. Jadi biar sama-sama 6, jadi 6 Pi0 yang ada di atas ini kita kali 1, terus minus 2 Pi0 yang di bawah ini kita kali 3. Jadi 6 Pi0 minus 12 Pi2 sama dengan 0 dikali 1 itu 6 Pi0 dikurang 12 Pi2 sama dengan 0 tetap ya. Terus yang di bawah kita kaliin 3. Jadi minus 2 Pi0 dikali 3 minus 6 Pi0. Terus minus 11 Pi2 kali 3 itu minus 33 Pi2. Terus minus 3 kali 3 itu minus 9. Terus kita jumlahin buat biar hasil Pi2 ini 0. Terus minus 12 Pi2 dikurang 33 Pi2 itu hasilnya minus 45 Pi2. 0 dikurang 9 itu minus 9. Terus Pi2 sama dengan minus 9. Minus 45-nya ini kita bagi dengan minus 9.
dan didapatkan hasil jadi 0,2. Setelah didapatkan hasil Pi2, kita bisa nyari nilai dari Pi0. Kita bisa pakai persamaan 5 atau kita bisa pakai persamaan yang ke-6. Misalkan kita pakai persamaan yang ke-6. Persamaan yang ke-6 itu minus 2 Pi0 dikurang 11 Pi2 sama dengan minus 3. Minus 2 Pi0 dikurang 11 dikali Pi2-nya. Pi2-nya tadi yang kita cari itu 0,2 nilainya sama dengan minus 3. Nah, terus di bawahnya minus 2 Pi0 dikurang 11 dikali 0,2 itu 2,2 sama dengan minus 3. Terus minus 2 Pi0 sama dengan minus 3 ditambah 2,2. Minus 2 Pi0 sama dengan 0 minus 0,8. Jadi hasil dari Pi0 adalah, karena ini minus dengan minus berarti hasilnya akan plus. Jadi 0,8 bagi 2 itu sama dengan 0,4. Kita tulis di sini. Pi2-nya tadi 0,2, terus Pi0 tadi udah diketahui kan, kita cari jadi 0,4. Nah, di sini tadi ada persamaan 4, kita pakai ini buat nyari Pi1-nya. Pi1, aduh ya Allah, maaf ya teman-teman. Ditambah Pi0 maksudnya, tambah Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 1. Pi0-nya tadi 0,4 ditambah Pi1 ditambah 0,2 sama dengan 1. Nah, ini 0,4, ini 0,2 dijumlahin jadi hasilnya 0,6 ditambah Pi2 sama dengan 1. Jadi hasil dari Pi2-nya itu 1 dikurang 0,6. 1 kurang 0,6 yaitu 0,4. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, itu pertanyaannya, dalam jangka panjang berapa proporsi dari keluarga yang tergolong kelas atas? Jadi proporsinya itu, karena kita tadi udah nemu Pi0-nya tadi 0,4, Pi1-nya tadi 0,4, terus Pi2-nya 0,2. Jadi proporsinya
itu ada Pi1, Pi2, Pi0, Pi1, Pi2, itu masing-masing 40%, 40%, dan 20%. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Iya. Boleh ke soal tadi nggak? Oh, ini kan pertanyaan dalam jangka panjang berapa proporsi dari keluarga yang tergolong kelas atas. Nah, kalau ini berarti cuma nyari nilai P0, P1, P2-nya aja ya? Terus yang kelas atas, aduh aku agak nggak paham lagi. Jadi sebenarnya ini tuh kelas atas, menengah, bawah. Dari soalnya, aduh maaf, sorry. Atas, bawah, menengah. Itu sebenarnya soalnya itu semuanya. Jadi kan di sini tuh ini tuh P1, P0, P1, P2, ini juga P0, P1, P2. Oh, jadi ini ketemu semuanya ya? Iya. Jadi yang kelas atas yang berapa? P2. Jadi 20%. Oke. Terima kasih. Izin bertanya, Ya. di pas mau nyari apa sih, pas di persamaannya, next slide. Itu kenapa ada yang tadi dikurang 1, ada juga yang nggak dikurang 1. Yang mana ya? Misalnya itu yang di Pi1 kan itu 0,4 Pi0 minus 0,6 Pi1. Nah, kenapa 0,6 nggak tetap 0,4? Karena kan di persamanya itu ada Pi1 dulu kan, Pi1 sama dengan. Nah, Pi1-nya itu dipindahin ke sebelah kanan. Kan Pi1 itu kan nilainya 1 kan. Jadi kalau dia pindah ke kanan jadi 0,4 dikurang 1. Jadi minus 0,6. Oh, oke, makasih. Oke. Izin bertanya, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya. Jangan kata ya sebelumnya teman-teman. Karena kita iya. satu angkatan. Jadi apa dipanggil, Kak? Nggak usah dipanggil-panggil deh. Oke, jadi pertanyaannya tuh bisa next ke ini nggak? Ke persamaan 5 atau 6 gitu. Yang tadi. Boleh. Persamaan 5 dan 6. Ini yang persamaan 5 di bawah, terus ini persamaan 6. Nah, yang 6 Pi0 min 12 Pi2 itu dari mana ya? Sorry tadi agak nggak merhatiin. Hasil ini ya? Maaf. Sorry. Ini. Bukan. Yang apa sih yang eliminasi 5 dan 6 itu? Kan ada 6 Pi0 min 12 Pi2. Oke. Jadi ini tuh dari persamaan 5 dan 6. Nah, persamaan 5 itu 6 Pi0 dari sini. Nah, yang di bawah ini. Terus persamaan 6-nya itu di sini. Kenapa dieliminasi antara 5 dan 6 ini? Karena kita mau nyari salah satu nilainya. Gitu. Oke. Menjawab nggak? Ya, oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Maaf ya, tulisannya jelek banget. Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Tadi nge-lag nih, tadi keluar. Yang jawaban akhirnya tadi apa, Kak?
Sebentar ya. Jadi akhirnya itu kita ada nilai dari masing-masing pi-nya. Pi 0-nya berapa, pi 1-nya berapa, pi 2-nya berapa. Kayak gitu. Oke Kak, Karena terima tadi, kasih Kak. oke. Kak, maaf Kak. Jangan, Boleh Kak, kalau- bertanya lagi? Ya, Tadi masih agak coba selanjutnya deh. Selanjutnya. gimana? Boleh ke slide selanjutnya? Oke, bentar. Ini, Nah ini eh ini. bukan. Nah itu masih bingung di ininya sih. Tadi itu yang P1 itu kan pindah ruas itu. Iya, 0,4 plus 0,44 plus. Nah, itu kok bisa jadi min 0,6 ya? oke. Ditulis aja ya. Jadi, astagfirullah. Jadi itu kan di sini kan P1 nih kan. P1 sama dengan 0,4 P0 ditambah 0,4 P1 ditambah 0,4 P2. Nah, jadi kalau misalkan P1 yang ada di kiri itu kita pindah, berarti kan yang di kiri itu kan tinggal 0 kan. Nah, P1 kalau kita kalau pindah ke ruas sebelah kanan itu jadi nilainya minus. Jadi minus P1. Karena di yang sebelah kanan ini kan ada juga P1 kan, sama-sama P1. Jadi dapat kita kurangkan. Jadi 0,4 minus 0,4 P1 minus P1. Jadi di sini minus 0,6 P1. Gimana? Oke, Kak, paham Kak. Kak, Ya, gimana? Kak, itu kan kalau misalnya persamaan kedua V1-nya jadi minus, tapi kok kalau persamaan pertama V0-nya nggak minus, Kak? Nah, kalau persamaan pertama itu kita pindah yang kanan pindah ke kiri. Sebenarnya sama aja. Kalau kita misalkan mau yang kiri pindah kanan boleh juga. Jadi itu minus. Yang minus itu P0-nya nanti yang minus jadi yang kiri kan 1 nih. Pindah ke kanan. Jadi minus 1 kan. Karena sama-sama ada P0, 0,5 dikurang 1 berarti minus 0,5. Ditambah 0,3 P1 ditambah 0,4 P2. Nah, beda kan sama yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu yang plus itu yang P0. P1, P2-nya minus. Tapi kalau kita semuanya dikali minus 1, itu bakal sama yang kayak tadi, yang minus 0,5 ditambah 0,3 P1 ditambah 0,4 P2. Gimana? Oh ya, paham Kak. Makasih Kak. Oke. Ya dong. Jadi intinya nomor 1 ini kita mencari nilai P0, P1, sama P2 dengan cara eliminasi dan substitusi. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Izin bertanya. Berarti untuk membuat persamaannya itu P0, P1, P2 itu nggak ada aturan ya yang mana harus dipindahkan ke kanan atau ke kiri gitu? Nggak ada. Izin menjawab ya, nggak ada. Karena kalau kita pindah ke kanan sama ke kiri itu pun sama. Gimana? Ada yang mau ditanya nih?
Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Mau nanya dong. Halo, kedengeran nggak? Iya, iya, kedengaran. Itu kan yang ngelanjutin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu yang terkait pindah-pindah ruas itu kan selalu jadi -1 atau 1 gitu kan. Nah, kenapa harus 1 gitu? Ada persamaan lain kah atau gimana? Dapatnya dari mana 1 itu? Satu maksudnya gimana ya? Satu mungkin karena di sini tuh kan di sini yang di sebelah kiri itu nggak ada variabel, nggak ada angkanya kan, berarti artinya 1 doang gitu. Apa gimana? Boleh diulangin nggak pertanyaannya? Misalkan nih yang persamaan keempat tuh, yang Pi0 ditambah Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 1. Nah, itu dapat dari mana gitu satunya? Nah, kalau yang persamaan 4 itu udah ada kayak gini gitu. Kalian bisa buka materi yang udah Ibu kasih itu ada di materi rantai Markov halaman 43. Di sini di situ ada kayak gini nih. Dan ini persamaannya udah ketentuan. Ada. Tapi kalau yang persamaan 1 2 3 itu dari soal. Oke. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Izin bertanya dong. Iya, gimana? Itu kalau misalnya Pi0, Pi1, Pi2 sama dengan 1, kalau misalnya ada plus Pi3, apakah tetap 1 atau gimana ya? Iya, tetap bakal 1. Oh, jadi walaupun Pi-nya banyak, misalnya sampai Pi5, tetap sama dengan 1. Iya, benar. Makasih. Iya, makasih. Iya, 100%. Untuk persamaan 4 ini, artinya itu proporsi jumlahnya itu 100% atau 1. Jadi berapa banyak berapapun jumlah pi-nya itu bakalan 1. Paham nggak? Mohon maaf Kak, kurang paham Kak. Untuk persamaan 4 ini, berapa banyak, misalkan ada 50 pi lah, sampai pi 50 itu bakalan jumlahnya bakalan tetap 1 gitu. Oh jadi itu ketentuan ya Kak? Iya, benar. Oke Kak, terima kasih Kak. Lanjut. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Karena waktunya udah lumayan malam nih, jadi kita lanjut ke nomor yang kedua. Baiklah teman-teman, mungkin kita boleh lanjut ke soal selanjutnya tentang materi keputusan Markov. Nah, di sini boleh kita baca soalnya dulu, yaitu kondisi volume penjualan di PT bagus dapat dikategorikan ke dalam 3 situasi, yaitu sangat baik, baik, dan biasa. Saat ini perusahaan berencana untuk melakukan promosi dan mempertimbangkan 2 media yang akan digunakan, yaitu TV dan radio. Media manakah yang sebaiknya dipilih selama 3 tahun periode ke depan jika matriks probabilitas transisinya atau P-nya sudah diketahui dan matriks keuntungan tahunannya dan atau R-nya sudah diketahui seperti gambar yang di bawah ini. Nah, sebelum kita mengerjakan soal keputusan Markov ini, tentunya kita harus tahu dulu tentang teori Markov tersebut. Nah, di sini tuh dia bilang kita memiliki 3 kategori atau situasi dari PT kita, yaitu sangat baik, baik, dan biasa. Nah, itu kan kategori tuh. Kita bisa
misalkan kategori tersebut ke dalam angka. Jadi kategori yang baik itu, sangat baik itu bisa kita misalkan 1. Bentar. Nah, jadi kita yang pertama kali itu bisa mengkategorikan yang sangat baik itu, maaf ya teman-teman jelek, itu bisa diandaikan 1. Terus yang baik itu bisa dikategorikan 2. Dan biasa itu Kak, bisa kategorikan 3. Kak, maaf, boleh diganti nggak itu style pennya? Yang biasa aja biar agak bisa kebaca gitu. Oh, maaf ya. Terima kasih atas sarannya, saya ganti dulu. Hal itu kita kan pertama kan ini kan mengkategorikan dulu tuh. Biasanya tuh kan kalau misalnya di keputusan itu ada 3 kategori. Kalau misalnya di PT ini mungkin kategorinya situasi baik, sangat baik, baik dan biasa. Mungkin kalau di soal-soal selanjutnya bisa tuh misalnya kaya, sedang dan miskin gitu. Jadi pengkategoriannya itu biasanya ada 3 atau lebih. Nah, kebetulan di sini kita ada 3 kategori, maka kategori itu bisa kita andaikan sebagai angka. Nah, untuk kategori yang baik, yang sangat baik, maaf ya teman jelek tulisannya, sangat baik, itu bisa kategorikan 1. Terus yang baik bisa kategorikan 2, dan yang biasa bisa kategorikan 3. Nah, selanjutnya kita ada 2 keputusan yang kita pilih. Nah, perusahaannya kan mau milih promosi nih, pakai promosi TV apa radio. Jadi ada 2 keputusan kan. Nah, itu bisa kita sebutkan sebagai 2 keputusan, yaitu dalam bentuk angka juga. Nah, keputusan 1 itu bisa kita sebutkan K sama dengan 1, dan keputusan 2 bisa kita misalkan K sama dengan 2. Nah, kalau teman-teman bertanya lagi, yang bentuk kotak-kotak ini apa yang ini? Bentar. Yang ini. Nah, ini tuh disebut dengan probabilitas transisi. Nah, biasanya tuh kalau di soal-soal keputusan Markov itu udah diberitahu matriks keputusan probabilitas transisi. Jadi probabilitas transisi. Nah, kalau R ini apa? Kalau R ini itu matriks penerimaannya gitu. Penerimaan. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi kenapa ada 2 matriks, ada 4 matriks. Nah, yang pertama kan matriks P1 ini probabilitas transisi untuk kategori pertama, untuk ini keputusan pertama. Nah, ini kan yang pertama nih. Nah, yang kedua ini sama aja probabilitas juga, cuman ini bedanya yang P2 dan R2 ini merupakan untuk yang 2, untuk yang keputusan 2 gitu. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, setelah kita mengetahui penggambaran model dari soal ini, kita boleh lanjut ke perhitungan. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu menghitung ekspektasi penerimaan. Kalau teman-teman bertanya rumusnya itu dari mana, mungkin boleh buka dari materi yang di 1000-nya tentang keputusan Markov, ada di PPT kok, boleh dicek. Nah, jadi di sini kita disuruh menghitung yang pertama ekspektasi penerimaan. Cara menghitung ekspektasi penerimaan itu kita bikin tabel dulu. Nah, tabelnya itu terdiri dari nah ini itu kategori ya. Kategori tadi yang 1 2 3 yang sangat baik, baik dan biasa nih. Ya, ini kategori tadi kategori. Maaf teman-teman, sebentar. Nah, ini tadi kan I-nya itu tuh kategori kan, ada 3 kategori tuh. Nah, K-nya ini apa? K-nya ini, K-nya itu tadi ada keputusan, kan ada 2 keputusan tuh. Keputusan 1 dan keputusan 2. Nah, ada keputusan 1, ada keputusan 2. Ini K1, ada keputusan 2. Nah, kita tuh mencari sekarang yang namanya ekspektasi penerimaan pada kategori pertama dan pada keputusan pertama. Caranya gimana? Nah, pakai rumus yang ini. Rumus ekspektasi penerimaan itu adalah sigma dari PIJ. PIJ ini adalah probabilitas.
probabilitas transisi. P-nya itu probabilitas transisi dan R-nya itu adalah matriks penerimaan gitu. Jadi untuk kategori yang pertama ini kita kalikan baris yang atas dikali dengan baris yang atas juga, P kali R gitu. Jadi nanti ketemu 0,2 ini dikali 7 ditambah 0,5 dikali 6 ditambah 0,3 dikali 3. Sebelumnya izin bertanya dulu, sampai sini masih paham nggak teman-teman? Kalau misalnya ada yang salah boleh tanya dulu. Ada yang kurang mengerti. Paham. Oke, mungkin boleh kita lanjut ya teman-teman. Jadi sebenarnya sama untuk menghitung semua keputusan, untuk menghitung semua ekspektasi penerimaan itu sama. Untuk K1 untuk K1 pada ketiga kategori ini juga sama. Bedanya cuman untuk kategori 1 tadi baris 1 kali baris 1, kategori 2 baris 2 kali baris 2, kategori 3 baris 3 kali baris 3. Itu untuk yang K1. Nah, untuk K2 itu sama aja. Baris 1 untuk kategori 1 baris 1 dikali baris 1, terus baris 2 dikali baris 2, baris 3 dikali baris 3. Nah, karena dia sigma jadi ditambahin ya teman-teman semua perkaliannya gitu. Nah, setelah kita mendapatkan ekspektasi penerimaan untuk setiap kategori dan keputusannya, selanjutnya kita boleh mencari decision process atau keputusan gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat dulu tuh kita pernah sebelum UTS belajar tentang teori pemrograman dinamis. Nah, pemrograman dinamis itu biasanya kan kita menghitung untuk beberapa tahun misalnya kan. Nah, tadi kan kita di soal tuh disuruh untuk menghitung 3 tahun kan teman-teman. 3 tahun ke depan. Nah, berarti karena 3 tahun ke depan, biasanya kita mengasumsikan bahwa N-nya sama dengan 3. Nah, karena kita menggunakan metode pemrograman dinamis itu kan menggunakan reskursi mundur, gitu kan. Jadi yang pertama kita hitung itu adalah N sama dengan 3, gitu. Bentar. Nah, kita udah menghitung N sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui apa itu decision process tadi, keputusan itu, kita membuat tabel lagi nih. Bedanya sama tabel yang ekspektasi tadi, kita menambahkan 2 tabel di sini. Maaf ya teman-teman agak. Nah, bedanya tadi itu kita menggunakan solusi optimal di sini. Kita udah mencari solusi di sini. Nah, kita mencari solusi di sini. Nah, apa itu solusi? Nah, solusi itu rumusnya ini, keputusan kita ini tadi. FNI. Jadi FNI itu sama dengan F. F itu adalah keputusan untuk N. N-nya itu pada dia tahap keberapa? N keberapa? Misalnya tahun ketiga kan. Nah, ini kan N3, berarti F3. Berarti ini tuh F3 untuk I-nya kan I-nya itu ada 3 kan? 1, 2, 3. Nah, ini F3, ini F3 tadi. Nah, ini F3 untuk I1, untuk I2, dan untuk I3. Tuh. Nah, gimana cara mencarinya? Sama seperti yang tadi saya katakan, kita kan udah belajar pemrograman dinamis tuh. Nah, dalam pemrograman dinamis itu kan kita memilih yang paling optimal. Nah, tentunya kalau optimal itu yang paling gede kan. Nah, paling gede itu di antara kedua keputusan tuh kan untuk kategori pertama 5,3 tuh. Yang kedua kan 3,1 dan yang kedua kan 0,4 tuh. Nah, maka ini yang kita pilih yang optimal ini kita pindahin ke F3-nya. Jadi F3 untuk F3 ini kan 5,3 untuk yang kategori 1 kita pilih dari K yang pertama. Dan yang kedua 3,1 dari K yang kedua. Nah, dan yang 0,4 dari K yang kedua juga gitu. Sampai sini masih paham nggak teman-teman? Apa mau ada yang ditanya? Paham. Agak bingung. Oke, saya jelasin ulang. Jadi intinya itu kan tadi kita udah menemukan ini ekspektasi kan. Jadi kita tuh udah tahu ekspektasinya tuh berapa. Nah, ekspektasi tersebut kita pindahkan ke tabel ini juga, ke tabel tahap ketiga. Bedanya itu kita memilih mana yang paling gede dia. Jadi simpelnya tuh kayak gini, ada 2 keputusan nih.
Jadi kita tuh berekspektasi bisa nerima dari K1 tuh 5,3 juta misalnya. Dari K2 cuma 4,3 juta, 4,7 juta. Nah pastinya kita karena mencari solusi optimal kita milih yang gede kan. Jadi kita milih 5,3. Kenapa dia 1? Karena 5,3 itu dari K1 gitu. Paham nggak teman-teman? Paham. Nah, intinya kita kan mencari penerima ekspektasi kan harapan kita mendapatkan apa dari itu gitu kan. Harapan kita dari K1 ternyata 5,3 untuk kategori pertama. 5,3 juta misalnya. Nah, untuk K2-nya 4,7. Nah, kita milih aja yang paling gede gitu. Itu untuk yang tahap N sama dengan 3 untuk tahun ketiga. Selanjutnya lanjut lagi ke tahap N sama dengan 2 atau tahap tahun kedua gitu. Bedanya apa? Kalau tadi kan rumusnya itu cuman mencari FIK-nya. FIK-nya kan tinggal ini kan ekspektasi penerimaan kan. Masukin ekspektasi penerimaan aja. Bedanya kalau di tahap kedua ini ekspektasi penerimaan tadi ekspektasi yang kita terima tadi itu ditambahin lagi sama sigma total dari PIJ. PIJ tadi kan udah tahu kan teman-teman, PIJ itu ini. PIJ dikali saya ulangi ya. Di tahap kedua ini kita mencari ekspektasi penerimaan ditambah sigma dari PIJ. Nah, PIJ itu tadi probabilitas transisi untuk P1 dan P2 itu kan. Dikali Fn tambah 1. Apa itu Fn tambah 1? Fn itu kan tadi keputusan kan. Fn itu keputusan. Nah, ini N-nya kan kita sama dengan 2 kan. N-nya sama dengan 2. Berarti N tambah 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti kita mengkalikan dengan keputusan yang udah kita dapat pada tahap ketiga. Nah, jadi seperti ini simpelnya. Mohon maaf ya teman, agak sedikit ribet karena emang materi ini lumayan ribet juga. Nah, jadi intinya tuh gini. Ini itu artinya keputusan tadi, ekspektasi tadi, klik banget nih. Ekspektasi dikalikan dengan ini probabilitas matriks tadi kan, dikali lagi dengan ini ditambah dikali dengan F3. Karena kan kita F2 sekarang, Fn2 tambah 1 kan F3. Nah, berarti kita menggunakan F yang ini nih, kita menggunakan yang ini. F3 yang ini dikalikan dengan P yang ini. Nah, coba kita coba satu ya. Nah, untuk yang pertama itu, FIK-nya kan tadi yang optimal kan 5,3 kan. 5,3. Ditambah, belum yang optimal, masih yang ekspektasi. Nah, per tabelnya. Jadi, tabelnya itu berkelanjutan gitu. 5,3 ditambah, nah 0,2 ini dari mana? 0,2 itu dari sini, 0,2. Ya kan? 0,2 dikali 5,3. 5,3 itu apa yang tadi saya bilang, yang F3 kan. Karena kan N tambah 2 tambah 1 kan 3, berarti F3. Nah, F3-nya kan 5,3 tuh. Iya kan? Nah, selanjutnya dapatlah nanti dikalikan lagi tuh, dikalikan 0,5 dari mana? 0,5 dari sini. 0,5 ini dikali lagi untuk yang kategori kedua ini, 3,1. Nah, 3,1 kan ditambah 0,3 ini dari mana? Nih, 0,3 nih. Dikali lagi dengan kategori yang ketiga, 0,4. Gitu. Dijumlahkan semua, dapatlah nanti dia 8,03. Seperti ini. Nah. Dapatlah dia nanti, ini yang tahap pertama ya. Dapatlah dia 8,03. Ini untuk K1 nih, masih K1 ya. Nah, K2 dan seterusnya ini gimana? Sama aja teman-teman, cuman bedanya tuh di ini 4,7-nya beda di mana, dapat dari mana, 3,1 dari mana, 3 dari mana. Itu tuh dari tabel yang udah kita dapatkan dari N yang ketiga itu. N untuk tahap ketiga. Nah, setelah dapat semua hasilnya, dapatkan ekspektasinya tuh dapat nih untuk tahun kedua. Sama seperti tadi, kita pilih lagi yang optimal. Nah, yang optimal untuk kategori 1 ini kan ini 8,19. Ini maaf. Ini kan yang optimal. Jadi K berapa? Di K2. Yang optimal selanjutnya tuh ini 5,61 kan. Nih, pindahin ke sini, dia di K berapa? Di K2 juga. Yang ketiga gimana? Nah, sama juga dari K2, 2,13 nih, K2 kan.
Nah, dapatlah dia solusi optimal untuk tahap kedua F2-nya. Sampai tahap kedua ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Izin bertanya Bang. Jangan manggil abang guys, kita sangkatan. Boleh. Itu yang K1 yang I-nya 2 itu emang tipe atau dapat dari mana yang 5,61 sama 2,13? Yang mana? Yang K1 dengan 1 tapi I-nya 2. Itu tipe atau dapat dari mana? Coba K ya sama berarti. dengan, Ya, K sama dengan 1, I-nya 2. ini Nah, yang 4,75 ya? Iya, apa namanya? Misalnya yang 0,5 itu dikali 5,61. Nah, itu Oh, tipe atau 5,61-nya itu tuh dikali ini loh. Ini, bentar. Oh iya, maaf teman-teman. Harusnya tipe, maaf ya. Jadi itu tuh harusnya sama seperti yang di atas ya, perkaliannya itu dari proses keputusan yang dari awal tadi yang N3. Maaf ya teman-teman. Ngerti nggak? Harusnya ini tadi itu ngikut yang 3,1, 0,4 gitu-gitu. Nih, jadi yang 2 ini ntar diperbaiki ya. Bentar. Tadi yang 2 ini salah ya. Itu ternyata tipe, tapi hasilnya bakal sama kok. Tadi udah coba ngitung juga, ini cuma mindahin ke PPT-nya jadi berubah. Nah, ini tuh harusnya salah ya. Maaf, makasih ya teman-teman udah ingetin. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak? Tapi hasilnya bakal tetap sama kok. Cuman karena salah di input datanya tadi. Boleh kita lanjut berarti ya. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap yang tahun pertama gitu. Nah, kalau yang tahap pertama ini sama aja kayak yang tahap kedua tadi. Bedanya yang ininya itu, yang perkaliannya ini didapatkan dari tabel yang tahap kedua gitu. Sama aja. Tapi kalau tahap kedua kan dapat dari tabel tahap ketiga kan. Kalau tahap pertama itu dapat dari tabel tahap kedua gitu. Jadi berkesinambungan terus. Nah, kalau misalnya ada dapat hasilnya nanti penjumlahannya, karena kalau misalnya kita hitung satu-satu tuh bakal makan waktu. Udah larut malam juga. Tapi kan sama juga cara ngejumlahin itu sama. Cuman perbedaannya tuh cuman di itu tadi, karena tabelnya kan berkesinambungan. Nah, tadi ini kan kita dapat 10,74. Nah, paling gede mana? Pilih lagi yang paling gede itu. Ini di K berapa? K2. Nah, ini yang paling gede mana lagi? Dapat 7,29 nih. K-nya di berapa? Di 2. Terus yang tiganya dapat 4,23 kan yang paling gede. Di K berapa? Di K2 gitu-gitu. Sampai tahap pertama ada yang mau tanya nggak teman-teman? Mungkin kalaupun ada tipe-tipe dari pengetikannya itu tipe sebenarnya caranya tuh udah bener yang tadi saya bilang itu. Kalaupun ada kesalahan ketik, hasilnya tuh udah sama sebenarnya. Karena mengejar waktu juga kan. Makanya ngetiknya salah. Ada yang mau ditanyain? Boleh kita next ya berarti. Nah, kita kan udah dapet tahap ketiga. Tahap pertama. Maaf, maksudnya saya dapat tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1. Dan tadi tuh disuruh cuman 3 tahun ke depan. Nah, berarti kita tinggal ngasih kesimpulan kan. Seperti yang gue tadi bilang tuh kita harus ngasih kesimpulan kan. Nah, pada tahun pertama dan kedua, promosi yang digunakan itu adalah radio K2 atau K2. Pada tahun pertama kedua kan. Pada tahun pertama ini kan dia yang paling gede tuh yang F1 nih. F1 kan 10,74. Itu di K berapa? Di K2. Sama K2. Nah, untuk yang tahun kedua juga yang paling gede itu di 8,9 di tahun kedua juga kan, di K2 juga kan. Nah, dan sedangkan tahun ketiga menggunakan ini harusnya K1 ya. Nah, tahun pertama itu kita menggunakan 5,3 kan. Nah, itu tuh di K1. Nah, ini tipe, sebentar saya perbaiki. Nah, itu tuh harusnya K1. Setelah kita udah mendapatkan
kesimpulannya tahun 1, tahun 2, tahun 3 menggunakan keputusan mana, menggunakan radio kah, apa TV kah, kita harus menghitung juga total pendapatan yang kita ekspektasikan tadi gitu. Kalau misalnya dia kan di tahun pertama kan tadi K2 tuh, yang paling gede 10,74. Nah 10,74 ini dapat dikategorikan sebagai sangat baik, dan 7,92 ini dikategorikan baik, dan 4,23 ini dapat dikategorikan biasa gitu. Sampai sini paham nggak teman-teman? Bang, mau nanya bang. Oh silakan. Itu sangat baik dan baik segala macam itu tentunya dari mana ya bang? Nah tadi tuh di awal aku jelasin kan, sangat baik dan baik itu tuh dikategorikannya ini kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 ini nih. Nah, ini kan kategori sangat baik kategori 1. Kelihatan nggak screen-nya? Dan bang. Masih di soal nggak screen-nya? Iya bang, dari sini bang. Jangan manggil bang guys, ini teman angkatan kalian. Oke, Ini kan Pak. sangat baik kan kategori 1, baik kategori 2, dan biasa kategori 3 kan. Iya, Julianto. Nah, lihat nih kan 10,74 itu tuh di kategori berapa? Kategori 1 kan. Ini sangat baik kan. Tuh 7,92 kategori 2 baik nih, kategori 2 kan. Kan baik tuh 7,92. Dan 4,23 itu tuh ini 4,23 kan di kategori 3, berarti biasa kan. Gitu. Itu pengkategoriannya. Pengkategoriannya tuh berdasarkan yang udah kita modelkan di awal seperti itu. Oke bang, terima kasih bang. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Berarti pengkategoriannya itu bukan berdasarkan dari nilai yang paling besar gitu ya? Dari 10,7 ke 7 tadi gitu. Nah, itu pengkategorian itu saya juga masih sedikit bingung ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu boleh dikoreksi. Sepemahaman saya itu harusnya untuk setiap N-nya, tapi di PPT yang di-share ibunya tuh hanya untuk N terakhir yang dihitung seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tahu boleh dijelaskan juga, karena sama-sama belajar kan. Saya juga belajarnya dari PPT ibunya, terus dijelasinnya kayak gitu. Jadi saya pahamnya seperti itu gitu. Kalau ada yang salah mungkin boleh dikoreksi. Gimana teman-teman? Iya. Bang, boleh geser ke slide tadi nggak yang pas penyelesaian? Ini ya? Lagi. Yang terakhir deh kayaknya. Nih. Yang kayak kesimpulan. Nah. Sebelumnya. Iya. Gimana? Itu bisa nggak sih kalau misalkan yang paling pertama itu misalkan nilainya lebih kecil dari yang kayak itu kan 10,74, bawahnya 7,92, bawahnya lagi 4,23. Kalau itu misalkan lebih kecil, misalkan dia 2, sekian gitu. Nah, itu kategorinya jadinya yang sangat baik tetap itu atau? Ya, seperti ini. Gitu. Sebelumnya klarifikasi dulu ya. F itu kan keputusan ya. Keputusan itu berdasarkan ekspektasi kita gitu kan. Jadi ekspektasi itu boleh lebih rendah sebenarnya. Itu tuh karena kebetulan lebih tinggi dia. Tingginya ekspektasi 1 sangat baik itu tuh ternyata ekspektasinya gede juga gitu. Jadi ini hasilnya emang berurutan lebih tinggi, sedang bawah. Tapi ekspektasi itu tidak selama seperti itu. Lihat nih tahun kedua. Tahun pertama. Dia ekspektasinya tetap yang paling atas yang paling tinggi. Cuman itu tuh nggak harus yang paling tinggi setiap ininya. Itu tuh tergantung dari probabilitas ini. Probabilitas matriksnya gitu. Sebenarnya soalnya itu nggak seperti ini ya teman-teman. Maksudnya ini sebenarnya soal digampangkan karena kita tuh udah diberitahu matriksnya. Biasanya itu soal-soal yang udah saya cari-cari tuh itu bentuknya persentase. Persentase dalam 3 situasi itu. Misalnya kategori bagus itu persentasenya 0,2, 0,5, dan 0,3. Jadi dipersentasein. Dan hasilnya bakal sama dengan 1 per 1 kategori. Gitu. Ini kan 2 tambah 0,5 tambah 0,3 kan 1 kan? 0,5 tambah 0,5 1 kan? Aduh maaf. 0,0 tambah 0 tambah 1 kan 1 kan? Gitu. Jadi probabilitasnya ini persentasenya gitu. Sama kayak yang dijelaskan
pada teman kita Selvi tadi itu kan ada tentang rantai Markov kan. Itu tentang proporsi kan itu sama dengan presentasi kan. Itu 100% kan sama dengan 1. Jadi totalnya itu harus sama dengan 1. Nah, biasanya di soal-soal yang udah saya cari itu tuh dia masih bentuk persentase. Namun ada juga yang melampirkan dalam udah bentuk matriks gitu. Nah, matriks ini nanti akan mempengaruhi nilai dari F dari kategori 1, 2, dan 3. Tapi biasanya berurutan sih, tapi nggak harus selalu berurutan. Kalaupun nggak selalu berurutan, dia tetap di kategori baik, walaupun dia lebih rendah, dia di kategori 2, ya udah di kategori baik gitu. Ngerti nggak? Gimana, Dun? Ngerti nggak? Ngerti. Ada lagi nggak, teman-teman? Mungkin emang agak sedikit sulit di materi ini karena dia itu tuh harus mengulas dari materi kita yang dulu yang sebelum UTS itu tuh pemrograman dinamis itu loh. Nah, pemrograman dinamis itu kan agak susah juga. Nah, kalau misalnya kita udah kurang paham di pemrograman dinamis, ke sini juga kita bakal kurang paham gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin fokus sama soal yang kan tadi kalau teman-teman dengarkan ibunya bilang ada kategori soal tuh. Salah satunya kan kategori keputusan Markov. Nah, keputusan Markov itu wajib menggunakan pemrograman dinamis, sedangkan pemrograman dinamis itu udah di sebelum UTS kita bahas. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih paham lagi, boleh diulas lagi ntar malam atau kapanpun tentang metode pemrograman dinamis seperti itu. Gimana teman-teman? Ada lagi nggak yang mau ditanya? Oh iya, sebelumnya izin mau kasih tahu kalau misalnya antar PPT sama screen recordingnya tuh bakal di-share. Untuk keterlambatannya mungkin mulai dimaklumi karena nguploadnya tuh lumayan lama, tapi PPT-nya kita usahakan segera ya teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk materi keputusan Markov ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oh, sepertinya sudah nggak ada lagi. Mungkin untuk lebih pahamnya lagi nanti kalau PPT-nya udah kami share, boleh dicocok-cocokin yang masalah tabel tadi ya. Nah, coba dihitung-hitung lagi ntar kalaupun ada kesalahan hitung, itu karena typo. Nah, tapi caranya sudah seperti ini gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di metode keputusan Markov. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi. Karena kita sama-sama belajar, boleh kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bang. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu teori antrian. Nah, perlu diketahui di teori antrian ini mungkin cukup mudah dari materi-materi yang lainnya ya. Soalnya kita tinggal masukin variabel aja sih. Nah, untuk variabelnya sendiri sebentar. Teori antrian. Ini kok nggak ada sih? Oke. Itu ada P itu adalah probabilitas. Kelihatan nggak? Probabilitas. Nah, kan. Selanjutnya itu ada S itu adalah
jumlah pelayan. Jelek banget. Lambda. Terus lambda itu adalah laju kedatangan. Rata-rata. Udah keriting gini ya. Terus selanjutnya itu ada mu. Mu itu adalah laju pelayanan rata-rata. Kelihatan nggak teman-teman? Tidak, Kak. Habis mu itu ada L. L itu adalah ekspektasi. Jumlah pelanggan. Kemudian yang terakhir itu ada namanya W. W itu waktu. Ekspektasi waktu. Waktu. Nah, langsung kita masuk ke soalnya aja. Di soalnya itu kan ada PT Sumber Rezeki mempunyai usaha SPBU dengan mengoperasikan 2 pom bensin untuk motor. Pembeli atau motor yang datang untuk membeli bensin mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 20 motor per jam. Kemudian waktu yang diperlukan untuk membeli bensin dengan berdistribusi eksponensial dengan rata-ratanya 2 menit. Nah, dari sini kan kita bisa ngelihat nih. Aduh, nggak kelihatan ini. Ini nih. Bahwa lambda itu kan tadi adalah lambda itu kan adalah laju kedatangan ya. Ini laju kedatangan. Laju kedatangannya itu kan diketahui 20 motor per jam. Oke, ini udah ketahuan di soal. Terus kemudian mu-nya juga sudah diketahui bahwa setiap yang datang itu ada rata-ratanya itu 2 menit per 1 motornya. Sehingga kalau misalnya kita jadiin per jam, kalau kita jadiin per jam itu artinya 60 menit, 60 kan dalam 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dibagi 2 menit yaitu 30 motor per jamnya. Ini maaf ya pennya suka ini. Bentar, wait. Nah ini 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lanjut, S-nya juga udah diketahui. S itu kan jumlah pelanggannya. Nah, jumlah pelanggannya itu berjumlah 2. Nah, ini dianalogikan itu pelanggannya adalah, pelanggan. Maksudnya sumber pelayannya itu adalah pom bensin. Nah, selanjutnya itu ada yang D, itu pertanyaan adalah yang ditanya probabilitas tepat terdapat 1 pembeli dalam sistem antrian. Dari yang tadi dulu ada yang mau ditanyain nggak? Yang ini. Gimana teman-teman? Paham semua? Paham. Oke. Paham ya? Lanjut ke yang D, yang ditanya itu adalah probabilitas. Nah, untuk probabilitas sendiri, kita itu harus tahu dulu langkah pertamanya, yaitu cari P0-nya. Nah, carinya P0 itu dari mana? Ini dari rumus yang ini. Rumus ini nih ada di slide-nya Bu dosen. Itu bisa dilihat nanti ya. Bahwa P0 sama dengan 1 dibagi dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga S min 1 dalam kurung lambda dibagi mu pangkat N dibagi dengan N faktorial. Ditambah lambda per mu pangkat S dibagi dengan S faktorial dikali dengan 1 min lambda per S kali mu.
Nah, itu ntar tinggal masukin aja. Tadi kan lambdanya juga udah dapet ya. Mu-nya udah dapet, semuanya udah dapet. Nah, kita tinggal masukin ke sini aja. Nah, ini untuk yang sigma ini perlu diketahui yang namanya sigma kan penjumlahan ya. Di situ kan sigmanya 0 hingga 1 ya, 2-1 kan 1. Makanya di sini kita masukin N-nya itu 2 kali. Jadi penjumlahannya ada 2. Dengan N yang berbeda. Yang satunya 0, yang satunya 1. Kalau misalnya di sininya sigmanya itu 1 hingga 3, artinya nanti ini N-nya itu 1, N-nya dari 1 sampai 3. Jadi per N-nya itu 1 ditambah yang ininya 2 ditambah 3. Sampai sini paham nggak? Itu nggak bisa ngapus sih. Paham ya? Oke, langsung dilanjut aja. Terus dari penjumlahan ini kan kita udah masukin nih nilai-nilainya. Terus kita tinggal hitung aja, masukin ke rumus, tinggal hitung hingga menghasilkan P0-nya itu sebesar 0,5. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai P0-nya, kita langsung aja cari ke PN karena yang ditanya di soal adalah jika tepat terdapat satu pembeli. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa namanya PN itu ada 2 ya kategorinya. Ada yang N-nya lebih besar sama dengan S, ada yang 0 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan S. Nah, kategorinya ini kan kita S-nya, N-nya itu sama dengan 1 kan. N kita yang di sini sama dengan 1 karena yang ditanya di soal itu yang D itu terdapat satu pembeli. Artinya N-nya sama dengan 1, maka kita masuknya ke kategori yang ini karena S kita kan tadi diketahui di awal adalah 2. Sampai sini paham nggak? Kalau misalnya N-nya itu 3, kita nanti pakai yang ini. Tuh, bedanya. Bedanya itu, duanya ini sebenarnya rumusnya berbeda ya. Kalau rumus yang N-nya lebih besar sama dengan 1 itu rumusnya, sebentar. Udah sih. S-nya sama dengan lambda dibagi mu pangkat N dibagi dengan S faktorial, selalu ini, S dipangkatin N min S. Ini ada di slide ibunya juga ya. Sorry banget soalnya susah nulisnya. Gitu. Nah, karena ini N-nya sama dengan 1, jadi kita pakainya yang ini. Nah, rumusnya itu adalah ini. Nah, ini tinggal masukin aja deh. Lambdanya kan tadi udah diketahuin 20. Mu-nya udah diketahuin 30. N-nya sama dengan 1. Nah, N-nya juga sama dengan 1. P0-nya 0,5 dari sini. Udah tinggal dihitung sehingga hasilnya adalah 0,335. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Gua masih bingung. Yang mana tuh? Nggak tahu alurnya gimana nih. Itu, oke, diulang ya. Jadi untuk probabilitas ini kita cari dengan 2 langkah. Yang pertama kita cari P0-nya dulu. Baru dicari yang PN-nya. Kenapa kita nyarinya 2 langkah? Karena probabilitas itu ada 2 kan. Probabilitas awal sama probabilitas setelah diketahui di soal itu. Yang ditanya di soal kan ketika tepat terdapat satu pembeli gitu. Makanya kita pakai PN. Nah, rumusnya dari mana? Dari PO ini. PO kan rumusnya ini nih, yang kiri nih, paling kiri nih. Yang udah saya bulet-buletin, sorry ya, berantakan. Nah, ini rumus dari P0-nya. Itu ntar tinggal masukin aja, karena lambdanya kan tadi udah diketahuin. Terus mu-nya juga udah diketahuin, N-nya udah diketahuin, S-nya udah diketahuin, ya kan? Udah, ntar kita tinggal ngitung dengan rumus ini. Sampai situ. Paham nggak, Ginting? Gimana?
Ada yang masih ingin ditanyakan? Wah, izin bertanya, Wak. Iya, iya. Kalau apa itu N-nya itu tergantung jumlah pembelinya kan ya? Iya, jumlah pembeli tergantung soalnya. Apa ya? Kalau misalkan itu ini kan pembelinya 1 ya. Kalau Iya. misalkan pembelinya 2 atau 3 atau lebih gitu, tetap cuma ganti N-nya aja ya. Yang tadi saya udah bilang kan N-nya apa? Rumus yang dari PN ini tergantung dari jumlah N-nya. Kalau misalnya N-nya lebih besar sama dengan S, yang ini ya, kelihatan ke kursor saya? N-nya lebih besar sama dengan S, misalnya 3, kan S kita tadi di awal ada 2 ya. Nih S, di sini S-nya dulu. Mana sih? S-nya di sini kan 2. 2 kan? 2 kan? Nah, jadi karena S-nya sama dengan 2, sedangkan N-nya sama dengan 1 di sini ditanyakannya, maka dia masih dalam range yang ini. Range yang 0 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan S. Masih range ini. Nih, range ini. Gitu. Kalau misalnya N-nya sama dengan 3, maka dia masuknya range yang ini. N lebih besar sama dengan S. Kalau misalnya N lebih besar sama dengan S, rumusnya bukan yang ini. Bukan yang PN sama dengan lambda per mu pangkat N dibagi N faktorial dikali P0. Jadi pakainya yang ini. Itu apa ya? Aduh, itu ada di slide ibunya. Itu lambda dibagi mu pangkat N dibagi S faktorial dikali S pangkat N min S. Oh, bisa diulang, Wak? Pelan-pelan. Oh, sorry. Boleh dulu kan? Itu ini harusnya bukan S ya, sorry. Ini harusnya PN. PN sama dengan lambda dibagi mu dipangkatin N dibagi S faktorial dikali S pangkat N min S. Oke, paham. Oke. Ya, sampai sini paham ya? Kenapa kita pakainya rumus yang ini? Jadi langsung aja kita masukin nilai-nilainya gitu kan. Hasilnya 0,3335. Bahwa itu kan lebih besar atau lebih besar sama dengan, Wak? Lebih besar sama dengan. Oh, berarti 2 juga udah termasuk ya? 2 juga udah termasuk. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang E itu ekspektasi jumlah pembeli yang menunggu untuk dilayani. Tidak termasuk pembeli yang sedang dilayani. Nah, tadi kan di awal udah dikasih tahu ya, ekspektasi jumlah pembeli itu adalah L. Variabelnya. Ini berarti yang ditanyanya L. Yang ditanyanya L. L-nya berapa gitu kan. Sorry. Nah, gimana cara nyari L? Pertama kita itu, nah ini rumus L kan yang ini ya. Astagfirullah. Sorry. Rumus L itu kan ini ya. Nih. Kita udah dapet, lambdanya udah dapet, mu-nya udah dapet, P0-nya tadi udah dapet, S-nya udah ada, tinggal cari ini si P-nya ini. P yang mirip pro. Apa ya penyebutannya ini? Ini ya ro. Nah, ini kan belum dapat nih berapa nih P-nya. Yang lainnya udah ada. Nah, makanya kita cari dulu ke sini. Set. Rumusnya apa? Rumusnya adalah ini. Rho sama dengan lambda dibagi S dikali mu. Tadi kan lambdanya udah dapet tuh, 20. Dibagi dengan S-nya itu 2 dikali dengan 30 mu-nya.
itu menghasilkan nilai sebesar 0,33. Nah, udah deh, tinggal masukin lagi ke sini. Shoot. Sama kan? Nah, ini lambdanya 20 dibagi 30, mu-nya. Dipangkatin S-nya adalah 2. Kemudian rho-nya adalah 0,33. Kan? Terus S faktorialnya adalah 2. Kemudian dalam kurung 1 minus 0,333 kuadrat dikali dengan 0,5. Ini tadi P0-nya 0,5. Dah, tinggal hitung. Jadi, ekspektasi jumlah pembelinya untuk yang menunggu untuk dilayani itu sebanyak 0,0832 orang. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Masih pada bingung nggak? Bilang aja kalau bingung, biar diulang. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Om ya? Oke, next aja ya. Ini gimana, Beb? Nah, untuk soal selanjutnya itu yang F, itu yang ditanyakan adalah ekspektasi jumlah pembeli dalam sistemnya. Nah, ekspektasi jumlah pembeli itu kan itu masih L ya. Cuman di sini nggak pakai N. Kalau tadi kan mana sih sebentar. Kalau ini kan kita harus nyari rho-nya dulu nih. Nah, kalau yang ini kita nggak usah. Jadi kita langsung masukin rumus yang ini aja. Bentar. Nah, rumus yang kalau dalam sistem ya, kalau dalam sistem rumusnya itu adalah ini. L sama dengan LQ ditambah dengan lambda dibagi mu. Tuh. Tadi kan LQ-nya kita udah dapet ya 0,0832. Tinggal masukin aja deh. Terus lambdanya juga udah dapet 20. Mu-nya juga udah dapet 30. Tinggal hitung, kalkulasiin, hasilnya adalah 0,7502 orang. Gitu. Paham nggak? Lanjut ke yang G. Yang ditanya adalah ekspektasi waktu dalam antriannya tidak termasuk waktu pelayanan. Tidak termasuk ya. Nah, kalau yang tidak termasuk waktu pelayanan, kita pakai rumusnya yang ini. Gitu. Nah, ini LQ-nya juga kita kan udah dapat 0,0832. Lambdanya juga udah dapat 20. Jadi menghasilkan waktunya sebesar ini. 0,00416 jam. Kemudian sama yang H juga ekspektasi waktu dalam sistem kalau termasuk waktu pelayanan rumusnya seperti ini. Ini juga tinggal masukin aja. Gitu. Jadi menghasilkan waktu sebesar 0,03749 jam. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Berhubung ini juga penghujung soal, siapa tahu masih ada yang mau ditanyain. Sembari nunggu pertanyaan, silakan isi absen ya teman-teman. Sebentar.
Kok menang? Dah. Jangan lupa absen ya. Oke. Dulu, siapa tadi mau nanya? Mana share lagi? Share lagi, share lagi. Yes. Ini nih. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak terkait soal ini semua? Yang teori antrian. Kebetulan yang tahun lalu juga mirip-mirip soalnya kayak gini, siapa tahu kan keluar gitu ya. Jadi bisa dipahamin dan ditanyakan mumpung saya lagi ada di sini. Siapa tahu saya bisa membantu. Asal jangan pas UTS. Salah, UAS. Udah. Gimana? Mungkin ditunggu aja sampai 21.30, kalau nggak ada kita tutup aja. Sekali lagi kami ingatkan untuk PPT-nya bakal di-share untuk sama recordnya juga, tapi mungkin recordnya menyusul, PPT-nya secepatnya kami kirim. Terima kasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sedikit tips untuk kita ujian. Boleh diulang-ulang lagi. Tadi mungkin selama pengalaman yang udah kita lalui, biasanya kalau OR ini dikasih contoh soal, ujiannya tuh nggak beda-beda jauh dari soal tersebut gitu. Jadi mungkin boleh diulang-ulang lagi. Soalnya pasti nanti ujiannya juga paling beda-beda angka gitu. Ada satu lagi materi yang belum sempat kita tutorin mengingat waktu dan tadi kurang waktu juga sebenarnya. Jadi ada materi satu lagi tentang teori permainan. Mungkin boleh dilihat di PPT ibunya juga sudah lengkap, yaitu tentang materi permainan menggunakan metode grafis. Kata ibunya bakal keluar juga, karena mengingat waktunya kurang sempat, boleh dipelajari lagi dari PPT-nya. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, untuk kesalahan-kesalahan kami juga mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, kami kembalikan kepada Kak Pujul. Terima kasih.